Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firda Aulia dan partner saya Sofia akan menjelaskan tentang eksistensi generasi milenial dalam membentuk konten kreatif dan media baru. Nah, sebelumnya apa sih eksistensi itu? Eksistensi seperti yang kita ketahui adalah sebuah keberadaan di mana generasi milenial membuat konten-konten kreatif dengan menggunakan media baru. Nah, media baru di sini apa saja? Media baru bisa dikatakan sebagai media yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Contohnya seperti YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp. Nah, dengan banyaknya media-media baru, banyak juga terdapat iklan-iklan yang membuat masyarakat itu beranggapan iklan bukan sebagai bentuk promosi, akan tetapi mereka menganggap sebagai gangguan. Nah, seperti contohnya kita sendiri nih ya. Terkadang kita kan ketika melihat sebuah tayangan YouTube, nah tiba-tiba iklan muncul, kita itu gak memperhatikan iklan tersebut, akan tetapi langsung men-skipnya gitu, gak memperhatikan apa isi iklan tersebut. Nah, sebenarnya banyaknya media baru ini bisa menjadi solusi untuk tantangan tersebut. Salah satu profesi yang ada yang mulai dikenal di masyarakat dan dimanfaatkan dalam dunia periklanan di sini adalah profesi sebagai buzzer. Nah, beberapa orang mungkin banyak yang asing gitu ya. Apa sih buzzer itu? Intinya buzzer ini seseorang yang dibayar oleh pemilik produk untuk mempromosikan produk tersebut melalui pengalamannya. Nah, jadi ketika si buzzer ini mempromosikan kepada masyarakat, tidak serta-merta seperti reseller, akan tetapi mereka mengajak, terus bercerita pengalaman bagaimana menggunakan produk tersebut. Untuk cara kerja buzzer di sini akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mau menjelaskan tentang cara kerja buzzer. Jadi saya akan melanjutkan voice dari yang sebelumnya sudah dipaparkan. Jadi cara kerja buzzer itu sebenarnya memanfaatkan prinsip WOM atau word of mouth. Jadi WOM itu sampai sekarang ini merupakan cara periklanan yang dianggap memiliki kekuatan yang besar. Jadi untuk mempengaruhi persepsi dan mempersuasi khalayak sasarannya atau tujuannya. Buzzer itu gaya kerja buzzernya seperti bukan seperti seller atau marketernya. Jadi juga seperti pengiklan yang merancang iklannya, tapi lebih seperti berbicara. Sehingga nanti itu media sosial itu seperti Twitter merupakan media yang dipakai pada buzzer. Nah, untuk menjalankan tugasnya agar lebih mudah. Nah, Twitter itu memungkinkan orang untuk berkicau. Nah, dari berkicau ini memungkinkan agar kicauan tersebut dapat disebarkan oleh orang. Nah, yang nantinya pembacanya itu kepada orang lain agar dengan cara melakukan retweet, di situ prinsip bisa diadaptasi dalam kerja buzzernya. Jadi dalam kerjanya buzzer itu menggunakan bahasa marketing, tapi dia lebih ke berceritanya. Sehingga pengalamannya itu menggunakan produk atau jasa tertentu. Ceritanya itu mengenai kehebatan produk atau jasa, namun gaya berbicaranya pada teman secara terus-menerus dan konsisten, bukan dengan gaya menjual. Terus mengenai pertimbangan yang biasanya digunakan. Nah, itu biasanya meliputi yang pertama, kemampuan orang akan dipilih sebagai buzzernya. Jadi dalam mengkreasikan suatu topik menjadi menarik. Nah, seperti itu. Yang kedua itu ada kesesuaian jaringan orang yang akan dipilih sebagai buzzer. Nah, atau sesuai produk yang dipasarkan. Tingkat interaksi
dan pengaruh orang yang akan dipilih sebagai buzzer. Ketika membicarakan produk atau jasa yang orang akan dipilih sebagai buzzer, itu akan membahas, berbicara atau beropini mengenai produk atau jasa yang akan terkait. Nah, buzzer itu harus terlihat itu relevansi. Jadi agar mudah untuk dipromosikan, seperti itu. Dan yang keempat, ada tujuan bisnisnya. Selain tujuan bisnisnya, itu ada tujuan bisnis yang hendak diraihnya. Jadi hal secara umum, buzzer itu akan menggerakkan hingga level yang awareness terhadap sebuah produk. Jadi membuat orang akhirnya tahu dan kemudian tertarik untuk mencari lebih atau lebih banyak tentang produk tersebut. Jadi keuntungannya itu dan tujuannya itu. Mungkin itu saja dari kami berdua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.